Oke, sekarang kita akan kenal dengan routing protokol satu persatu, khususnya routing protokol untuk IGP, Interior Gateway Protocol. Kita mulai dari static routing. Static routing ini jalur routingnya ditentukan secara manual oleh administrator. Jadi kita harus konfigurasi setiap mau membuat table routing untuk static route ini. Static route ini biasanya digunakan pada jaringan kecil atau ketika kita mau mengkonfigurasi default gateway. Keuntungan menggunakan static route, dia lebih aman karena kita harus punya akses ke routernya atau melalui administrator. Selain itu dia juga memakan resource, jadi dia lebih tidak membebani router. Akan tetapi kelemahannya ketika terjadi perubahan topologi jaringan, static route ini tidak bisa melakukan konfigurasi ulang otomatis, harus dilakukan oleh administratornya secara manual. Untuk dokumentasinya dari Juniper, teman-teman bisa klik link di bawah ini. Sudah ada dokumentasi dari Juniper tentang static route. Oke, kita lanjut ke topologi kita. Topologi kita di lab kali ini seperti ini, ada 3 router. Nanti kita akan pakai IP versi 4 dan IP versi 6. Kita akan coba konfigurasi static route untuk IP versi 4 dan IP versi 6. Jadi silakan teman-teman konfigurasi IP-nya seperti ini. Untuk cara konfigurasi IP-nya teman-teman bisa lihat video sebelumnya atau bisa lihat di slide ini ya. Ini untuk konfigurasi IP versi 4, ini konfigurasi IP versi 6. Intinya sama-sama di hierarki interface-nya masing-masing, unit 0, kemudian set family-nya. Untuk IP versi 4 itu family-nya inet, kalau IP versi 6 family-nya itu inet 6. Mungkin yang belum saya sampaikan itu yang ini, EUI 64. EUI 64 itu apa sih? Jadi EUI 64 ini itu semacam standar yang digunakan untuk melakukan auto konfigurasi IP versi 6. Jadi nanti kita hanya perlu mendefinisikan alamat networknya, kemudian kita kasih tahu saya mau konfigurasi EUI 64. Nanti otomatis si router membuat IP-nya, host ID-nya maksud saya, dengan format MAC address. Format EUI 64 itu menggunakan MAC address. Kalau belum paham nggak apa-apa, nanti akan ada sesi khususnya terkait IP versi 6 ini. Intinya ini membuat konfigurasi IP otomatis, kita hanya menentukan network address-nya saja. Formatnya seperti ini. Misal saya ada di sini mau ngeset interface M1, berarti set interface M1 unit 0, family-nya inet 6, address-nya ini tinggal ditulis alamat networknya, yaitu kalau ini di router 3 berarti yang ini ya tadi. Alamat network IP versi 6-nya di sini ditulis seperti ini, 64. Prefix-nya 64, kemudian di belakangnya itu ditambahkan EUI 64 seperti ini. Nah, seperti ini. Enter, nanti otomatis dia akan mengkonfigurasi IP-nya sendiri sesuai network yang diberikan. Ini networknya, ini format EUI 64-nya. Oke, kalau konfigurasi IP sudah, kita langsung saja konfigurasi static route. Tapi sebelumnya kita cek dulu, pastikan antar router sudah bisa koneksi nih. Di router 2 saja. Run ping 10.0.0.1. Ini topologi kita. 10.0.1. Oke, router 2, router 1 udah terhubung. Sekarang coba router 3. 1.2. Oke, terhubung ya. Jadi kita bisa langsung melakukan konfigurasi routing. Oke, kita mulai dari routing di router 1. Di router 1 ini kita akan konfigurasi static route biasa ya, bukan default route. Caranya ya seperti ini, set bukan interface tapi routing option, kemudian static route. Mungkin biar lebih enak kita masuk dulu.
routing option seperti ini biar terlihat jelas nantinya. Sebentar. Set static route, kemudian destination address-nya yaitu destination address jaringan yang ini, router 2 router 3, berarti networknya itu 192.168.1.1 1.0 berarti networknya ya. Prefix 24, next hopnya 10.0.0.1. Jadi kalau kita mau routing ke jaringan ini, kita harus lewat mana? Lewat ini berarti kan ya, router 2 interface M0. Jadi yang ditulis di next hop ini itu interface IP interface EM0. Oke, kita enter. Selanjutnya kita langsung saja IP versi 6 ya. Untuk IP versi 6 itu agak berbeda. Jadi dia harus berpindah ke routing table inet 6 dulu. Kalau set static route itu otomatis untuk IP versi 4 ya. Untuk versi IP versi 6 itu kita harus ganti routing table. Caranya set rib. Masih ingat materi di bagian routing fundamental? Di Junos OS itu ada 7 routing table. Yang saya bahas di sini itu inet.0 dan inet 6.0. Inet 0 itu untuk IP versi 4, sedangkan routing table inet 6.0 itu untuk IP versi 6. Nah, di sini kalau kita cuma langsung set static route, itu dia masuknya nanti ke routing table inet.0. Artinya dia punya IP versi 4. Tapi kalau mau konfigurasi routing static IP versi 6, kita harus berpindah ke routing table 6.0. Caranya itu di hierarchy routing option, set rib, nama routing table-nya yaitu 6.0, inet 6.0, kemudian baru static route seperti ini. Sama kayak tadi formatnya. Saya sebut misal sini jaringan 1, jaringan 2 saja. Kita isi alamat network jaringan 2, berarti triple B 2D, kemudian prefixnya 64. Next hopnya itu berarti alamat router 2 yang EM0 itu 2020 titik 2 seperti ini ya. Oke. Nah, baru kita commit. Nah, kita sekarang pindah ke router 3. Di router 3 ini kita akan menggunakan default route ya. Default route itu sama seperti tadi. Hanya saja nanti destination address-nya itu diisi dengan undefined address. Untuk IP versi 4 seperti ini, set static route. Sama kayak tadi, set static route. Destination address-nya undefined address berarti 000, prefixnya juga 0. Kemudian di sini next hop-nya sama kayak tadi. Kalau dari router 1 berarti next hop-nya itu router 2 yang M0. Kalau dari router 3 berarti next hop-nya itu router 2 interface M1. Itu IP address-nya 192.168.1.1. Kemudian IP versi 6-nya static route. Untuk IP versi 6 undefined address itu formatnya seperti ini, double colon atau double tick 2/0. Kemudian next hop-nya kita isi seperti biasa interface M1 router 2. Berapa ya? Kita cek di sini. Run show interface M1 berarti yang ini. Oke, kita commit. Nah, selanjutnya untuk ngecek table route-nya atau table routing-nya itu seperti ini. Kita harus berada di operation mode. Jadi kita pakai run ya di depan. Run show
route seperti ini. Untuk yang IP versi 4 dia berada di routing table inet.0 di sini. Tadi kita konfigurasi default gateway berarti 0.0.0. Next hopnya itu ini 1.1. Ini interface keluarnya lewat EM1 router 3 ini. Nah, yang IP versi 6 itu ada di table inet 6.0. Ini tadi default gateway-nya, next hop-nya itu IP-nya ini. Di sini yang static ya yang tadi kita buat. Di sini juga sudah ada keterangan administrative distance-nya yaitu 5. Bukan, kalau di Junos itu bukan administrative distance tapi route preference. Route preference-nya 5 kalau static. Nah, untuk yang direct ini itu adalah jaringan yang langsung terhubung. Jadi nggak terbatas atau dibatasi oleh router. Contohnya ini kita ada di router 3, maka kita langsung connect ke jaringan 2 ini. Addressnya kan 192.168.1.0 perfect 24. Di sini statusnya direct, route preference-nya itu 0. Kalau yang lokal itu artinya jaringan itu berada di router kita. Misal ini IP, karena IP kita pakai 192.168.1.2, maka IP ini itu akan jadi local route ya. Jadi supaya dia diutamakan nanti. Di sini router 3 sudah ada routing table-nya ya. Kita cek di router 1. Nah, di sini router 1 tadi kita setting static biasa ya. Di sini maka yang muncul adalah destination address-nya. Untuk router 1 ini static route IP versi 4-nya belum ada. Kita cek dulu. Oh, tentunya ini next hop-nya salah ya. Jadi yang benar itu next hop-nya harusnya 10.0.0.2 di router 2. Oke, kita benerin dulu. Set routing. Kita ada di mana nih? Kita udah ada di routing option, berarti kita tinggal set static route. Nah, sekarang ini udah ada. Jadi network 2 tujuannya gateway-nya atau next hop-nya itu ini 10.0.0.2. Demikian pula untuk yang IP versi 6-nya, networknya itu yang ini. Next hop-nya itu alamat router 2-nya, itu 2020/2. Oke, sekarang kita tinggal cek koneksinya menggunakan ping. Ini dari router 1 kita mau ngeping ke router 3. Berarti 192.168.1.2. Nah, di sini responnya berhasil ya. Cek juga IP versi 6-nya. IP versi 6 router 3. Kita cek dulu. Oke, ini. Nah, di sini berhasil ya. Ping IP versi 6 juga berhasil. Untuk troubleshooting, jika misal nanti ada error, teman-teman bisa juga menggunakan traceroute ya. Jadi harus dijalankan di operation mode. Jadi kita pakai run. Kita misal traceroute IP 192.168.1.2, IP-nya router 3 dari router 1. Traceroute ini fungsinya untuk menunjukkan rute routingnya. Nah, di sini kita mulai dari router 2 ya, IP-nya kan ini 0.2. Dari router 2 dia sampai ke tujuannya 1.2. Jadi nanti kalau misal ada routing banyak, teman-teman bisa menggunakan ini untuk ngecek
jalur routingnya udah bener apa belum. Pakai traceroute. Satu lagi kita bisa lihat juga forwarding table-nya. Dari tadi kita kan udah ngomongin forwarding table, tapi belum pernah lihat isi forwarding table itu seperti apa. Nah, di sini contohnya forwarding table layer 3. Contoh di sini tuh ada line seperti ini. Pertama destination-nya itu berarti tujuannya ya. Berarti kalau ada paket lewat, destination address-nya itu ini 10.0.0.2 itu nanti akan diteruskan paketnya sesuai ketentuan yang ada di line ini. Kita bisa lihat dokumentasi dari Juniper di sini. Ada keterangan-keterangannya. Nah, ini destination, route type, berarti yang ini contohnya DST. Ya, berarti remote address directly reachable. Artinya kalau DST seperti ini, app ini tuh secara langsung terkoneksi. Nah, ini kan langsung terkoneksi ya, router 2 langsung terkoneksi ke router 1. Makanya statusnya tadi DST ini, destination. Nah, parameter selanjutnya bisa lihat di sini ada next hop. Berarti yang mana ini? Next hop. Berarti IP address of the next hop of destination. Next hop ini kalau misal beda koneksinya itu nggak destination seperti ini, nggak direct connected, next hopnya ini diisi IP address. Tapi karena ini langsung terkoneksi atau direct connected, maka next hopnya ini diisi MAC address router 2. Nah, ada selanjutnya di sini ada type, menunjukkan itu trafiknya unicast atau broadcast atau multicast dan sebagainya. Sisanya teman-teman bisa baca di sini seperti nhref. Di sini jumlah router untuk menuju alamat ini. Kemudian ada net interface atau next hop interface, adalah interface yang sebagai jalur keluarnya. Jadi nanti kalau ada traffic yang destination addressnya itu ini, maka dia dikeluarkan ke interface ini M0.0. Kita lihat IP versi 6-nya. Nah, ini yang IP versi 6-nya sama ya kayak tadi. Oke, begitu teman-teman bisa baca dokumentasi di sini untuk melihat keterangan dari parameter-parameter yang ada di sini.